Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Al-Quran yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, Alhamdulillah atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan, kita dapat berjumpa kembali dalam program tahsin perkata dari kalimat ta'awudz, basmalah dan surah Al-Fatihah bersama saya Abu Fauzan. Taib, telah berlalu pembahasan kata ketiga pada ayat pertama surah Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahi Rabbi. Dan sekarang biiznillahi ta'ala kita akan membahas tentang kata Al-Alamin. Dan kesalahan-kesalahan yang biasa nampak pada kata Al-Alamin adalah yang pertama, menjadikan bacaannya mumalah. Ada yang tahu mumalah? Mumalah ataupun biasa disebut juga imalah, secara istilah adalah taqribul fathati minal kasrati wal alifi minal ya'i min ghairi qalbin khalisin wala isba'in mubaligin fi. Mendekatkan fathah kepada kasrah dan alif kepada ya tanpa mengubah secara murni dan tanpa isba' yang berlebihan. Atau istilah lainnya adalah hiya an-nutqu bil alifi al-mumalati bainal alifi wal ya'i as-sahihatain. Melafalkan alif yang dibengkokkan antara alif dan ya yang sahih. Sahabat Al-Quran yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, Syekh Dr. Aiman Rushdi Suwaid hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan dalam salah satu daurah tajwidnya bahwa imalah merupakan dialek dari beberapa suku bangsa yang ada di Arab. Dan di zaman Nabi SAW, beberapa suku Arab ada yang memfathahkan alif dan tidak mengimalahkannya, seperti suku Quraisy, di mana mereka ketika melafalkan kata Musa, mereka memfathahkan alif yang berada setelah huruf sin dengan lafaz yang sempurna, Musa. Dan di antara mereka ada juga yang mengimalahkannya dengan berlebihan, seperti suku Tamim, di mana mereka mengimalahkan alif yang berada setelah huruf sin dengan imalah di antara alif dan ya secara sempurna, Muse. Kemudian di antara mereka juga ada yang mengimalahkannya, akan tetapi dengan kadar yang berdekatan dengan alif, seperti Musa. Kata Syekh Aiman, contoh ini seperti dialeknya orang Mesir, di mana orang Arab menyebutnya dengan at-taqlil, yaitu imalah yang mendekati alif, ataupun yang dikenal juga dengan imalah sugro, atau juga disebut dengan imalah baina. Kesimpulan, kita memiliki alif fathah Arabiyah dengan pengucapan yang tidak berlebihan, seperti adapun huruf ya, seperti ini pelafalannya, I. Sedangkan pelafalan di antara alif dan ya secara sempurna ataupun yang kita sebut dengan imalah adalah demikian. Sahabat Al-Quran sekalian, pelafalan di antara alif dan ya secara sempurna ini, yaitu tidak diriwayatkan oleh Imam Hafiz rahimahullah dari gurunya, yaitu Imam Asim, kecuali pada firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Hud 41. Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Kata majriha pada ayat di atas tidak diberi harokat fathah pada huruf ro-nya. Kenapa? Karena untuk menunjukkan bacaan imalah. Dan imalah bukan berharokat fathah ataupun berharokat kasrah.
Dan para ulama membuat tanda lingkaran kecil di tengah huruf ro atau bentuk tertentu di bawah ro. Majreha. Demikian. Kita kembali kepada al-alamin. Yang benar dibaca seperti tadi. Al-alamin. Tidak diimalahkan. Tidak mumalah. Karena hanya satu saja imalah di dalam Al-Quran yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz dari gurunya Imam Asim. Ya, hanya majreha saja. Majreha. Selebihnya tidak ada. Oleh karena itu al-alamin tidak dibaca al-alamin. Al-alamin. Tidak. Baik, kita masuk kepada kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua adalah menebalkan hamzah waslin dan juga huruf lam. Ya, tidak dibaca al-a, tidak, tetapi al-a. Baik. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah tidak menyempurnakan sifat tawasud pada huruf lam. Al-a. Kemudian kesalahan yang keempat, menebalkan huruf ain. Tidak dibaca al-a, tetapi al-a. Ya. Kenapa sampai tebal? Karena biasanya mengikuti dari huruf hamzatu waslin dan lam yang ketebalan juga. Tayyib. Lanjut, kita masuk kepada kesalahan yang kelima, yaitu merubah huruf ain menjadi hamzah. Tidak dibaca al-alamin, tidak al-a, tapi al-a. Al-alamin. Tayyib. Kemudian kesalahan yang keenam adalah tidak menyempurnakan pelafalan harokat kasroh pada huruf mim. Dibaca al-alami, mi. Tidak dibaca al-alami, me. Tidak. Tetapi al-alamin. Dan kesalahan yang terakhir adalah tidak menyempurnakan sifat tawassut pada huruf nun ketika diwakafkan. Tidak dibaca al-alamin. Tidak. Tetapi sempurnakan tawassut pada huruf nun yang ada sifat gunnahnya. Al-alamin. Min. Demikian. Tayyib. Kita baca dari awal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian Tahsin berkata pada kata keempat surah Al-Fatihah ini. Akhukum fillah Abu Fauzan.